Heo, ada apa hari ini? Setelah membahas capres dan cawapres popularitasnya nih untuk 2024 dan juga membahas intrik-intrik politik dari Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar, kali ini kita bakal membahas salah satu tokoh Bandung yang kita kenal, yaitu Ridwan Kamil yang katanya bergerak menuju bursa pemilihan presiden 2024. Sampurasun, Akang dan Teteh. Sejak Oktober 2021, Kang Emil menghadiri workshop PAN di Badung, Bali. Dan di saat itu pun ia mendeklarasikan keinginannya untuk menjadi cawapres di tahun 2024 termasuk menerjunkan diri ke partai politik. Akan tetapi seperti memilih jodoh, dari banyaknya partai politik yang sudah membuka pintu untuk Pak Ridwan Kamil, beliau masih tetap memilih dan belum menentukan nama partai politik yang akan dimasukinya. Oleh sebab itu, dalam rangka penjajakan, Kang Emil menjadi rajin untuk melakukan safari politik, yaitu melakukan kunjungan-kunjungan politik kepada pemimpin partai politik ataupun kaum elit lainnya. Akan tetapi pertanyaannya, apakah kunjungan ini benar dilakukan untuk mengajukan diri di Pilpres 2024 atau ini sebagai lobby untuk menjadi tiketnya untuk menjadi Gubernur Jawa Barat kedua kalinya? Jadi penasaran gak sih Besti? Kira-kira seberapa besar peluang Kang Emil untuk mengajukan diri dalam Pilpres 2024 dan gerakan atau manuver apa aja yang dilakukannya untuk masuk ke dalam partai politik? Minggu lalu, salah satu pergerakan atau manuver yang dilakukan oleh Kang Emil yaitu kunjungannya ke rumah dinas Wakil Ketua Majelis MPR, yaitu ia bertemu dengan Zulkifli dan dilanjutkan melipir ke rumah dinas Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar. Mereka sempat membahas mengenai pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri atas PAN, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golkar. Dan mereka juga sempat membahas masalah pangan dan harga minyak goreng. Pergerakan persatuan ini merupakan poros pertama yang terbentuk untuk menghadapi pemilu dan pemilihan presiden. Dalam pertemuan tersebut, mereka membantah adanya pembahasan soal calon presiden maupun wakil presiden. Akan tetapi, karpet biru juga sudah tersedia dan digelar apabila Ridwan Kamil ingin menjadi kader PAN dan mengusung Ridwan Kamil dalam pemilihan presiden 2024. Kunjungan ini bukan kali pertama, namun pada 6 Maret lalu Kang Emil hadir dalam Musyawarah Nasional ke-9 Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, organisasi sayap Partai Golkar di Gedung Merdeka, Bandung. Di sana dia sempat menyerukan, Airlangga Presiden. Wijaya Golkar menang, Airlangga Presiden. Apakah peluangnya akan besar apabila Kang Emil akan maju dengan Airlangga sebagai tim Capres dan Cawapres 2024? Nah, kalau maju dengan Pak Airlangga tentu kerjanya jauh lebih berat ya dibandingkan misalnya dia maju dengan Prabowo, Pak Anies atau Pak Ganjar ya. Tentu kerjanya jauh lebih mudah. Nah, tapi kalau dengan Pak Airlangga tantangannya berat ya. Berat karena tingkat elektabilitas Pak Airlangga yang masih berada di bawah 5%. Jika menelusuri lebih jauh, Kang Emil dalam survei perolehan kemenangan atau rentang daripada popularitasnya itu sekitar 5-10% untuk menjadi cawapres di tahun 2024. Pada 24 April lalu, dalam survei Populi, nama Ridwan Kamil ditempatkan pada posisi keempat setelah nama-nama cawapres dengan tingkat popularitas tertinggi, yaitu ada Sandiaga Uno, Anies Baswedan, dan Erick Thohir. Entah menjadi capres ataupun cawapres, kira-kira faktor apa aja ya yang mempengaruhi kemenangannya? Pertama, siapa kandidat yang akan menjadi calon presiden bersama RK ya. Nah, yang kedua tergantung bagaimana peta kandidasi di eksternal ya. Siapa tokoh yang maju dan siapa yang mendapatkan tiket ya. Nah, tantangan yang kedua adalah tantangan eksternal dan ini paling berat kalau misalnya koalisi, taruhlah misalnya Pak Airlangga dengan PRK. Tantangan di eksternal adalah calon-calon lain. Kalau misalnya calon tersebut dapat kendaraan untuk maju, kita sebut misalnya 3 nama populer ya, Prabowo, Ganjar, dan Anies. Nah, kalau 3-nya misalnya dapat atau dua di antara 3 itu dapat kendaraan, dapat tiket untuk maju, tentu pekerjaannya jauh lebih berat.
karena tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh papan atas yang tingkat keterpilihannya menurut survei-survei itu sudah berada di atas angka 15%. Nah, gimana menurut kamu? Kira-kira Kang Emil cocok nggak sih untuk jadi wakil presiden kita di tahun 2024? Atau apakah Akang dan Teteh masih mengharapkan Kang Emil untuk menjadi gubernur Jawa Barat? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Dan hatur nuhun, jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini setiap hari Selasa sampai Jumat hanya di tempo.co.